Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Haditya Saputri. Saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membuat tugas UTS Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir mengenai adaptasi sistem respirasi, sistem pernafasan pada ibu hamil. Selama kehamilan, seorang ibu akan mengalami berbagai perubahan-perubahan baik anatomis maupun fisiologis. Dalam perubahan fisiologis, banyak perubahan-perubahan yang terjadi selama masa kehamilan. Proses persalinan, masa nifas salah satunya, dan sistem pernafasan. Perubahan fisiologis adalah respon tubuh karena adanya pembuahan atau fertilisasi yang terjadi di dalam uterus yang bertujuan untuk mempertahankan hasil pembuahan agar tetap hidup dan berkembang. Peristiwa ini normal dan wajar terjadi, kemudian akan kembali seperti semula, keadaan semula beberapa minggu. Selain itu, menyusui juga dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi tubuh karena menyusui menyebabkan rahim berkontraksi dan mempercepat kembalinya ke ukuran normal. Begitupun dengan janin, akan ada proses awalnya pernafasan dari minggu ke minggu hingga saat dilahirkan. Perkembangan sistem respirasi pada masa intrauterin. Janin mulai menunjukkan gerak pernafasan sejak usia sekitar 18 minggu. Perkembangan struktur alveoli paru sendiri baru sempurna pada usia 24-26 minggu. Surfaktan mulai diproduksi sejak minggu ke-20, tetapi jumlah dan konsistennya sangat minimal dan baru ada kuat atau survival extrauterin pada akhir trimester ketiga. Aliran keluar masuk yang terjadi pada pernafasan janin intrauterin bukanlah aliran udara, tetapi aliran cairan amnion seluruh struktur saluran nafas janin serta alveolus terdalam dalam cairan amnion tersebut. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada manusia. Yang pertama, ketidaknyamanan dan gangguan memperberat penyakit saluran respirasi. Yang kedua, perubahan mukosa saluran respirasi. Yang ketiga, diafragma naik atau terjadi desakan diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Yang keempat, pernafasan menjadi lebih pendek dan dalam frekuensi 14-15 kali atau menit akibat peningkatan penggunaan oksigen. Yang kelima, peningkatan konsumsi oksigen. Yang keenam, progesteron menyebabkan hiperventilisasi. Yang ketujuh, penurunan kadar CO2 menyebabkan alkalosis. Adaptasi perubahan fisiologi pada bayi baru lahir. Perkembangan paru-paru. Paru-paru berasal dan titik tumbuh yang muncul dan parenky yang bercabang dan kemudian bercabang kembali membentuk struktur percabangan. Bronkus, proses ini terus berlanjut sampai sekitar usia tahun sampai jumlah bronkus dan alveolus akan sepenuhnya bercabang. Walaupun janin memperlihatkan adanya gerakan napas panjang trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Paru-paru yang tidak matang akan mengurangi kelangsungan hidup bayi baru lahir. Sebelum usia 24 minggu, hal ini disebabkan karena keterbatasan permukaan alveolus, ketidakmatangan sistem kapiler paru-paru yang tidak tercukupinya jumlah surfaktan. Awal adanya nafas. Faktor-faktor yang berperan pada rangsangan nafas pertama kali adalah: yang pertama, hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik lingkungan luar rahim yang merupakan pusat-pusat pernafasan di otak. Yang kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru-paru selama persalinan yang merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru secara mekanis. Interaksi antara sistem pernafasan kardiovaskuler dan susunan saat saraf pusat menimbulkan pernafasan yang teratur. Yang ketiga, menimbulkan karbon dioksida CO2. Setelah bayi lahir, kadar CO2 meningkat dan darah akan merangsang pernafasan. Yang keempat, perubahan suhu. Keadaan dingin akan merangsang pernafasan. Surfaktan dan upaya respirasi untuk bernafas. Upaya pernafasan pertama, seorang bayi bekerja untuk yang pertama, mengeluarkan cairan dalam paru-paru. Yang kedua, mengembangkan jaringan alveolus paru-paru untuk pertama kali. Agar alveolus dapat berfungsi, harus terdapat surfaktan atau lemak lecitin
myelin yang cukup dan darah ke paru-paru. Produksi surfaktan dimulai pada 20 minggu kehamilan dan jumlahnya meningkat sampai paru-paru matang sekitar 30-34 minggu kehamilan. Fungsi surfaktan adalah untuk mengurangi tekanan permukaan paru dan membantu untuk menstabilkan dinding alveolus. Dari cairan menuju udara, bayi cukup bulan mempunyai cairan di paru-parunya pada saat bayi melewati jalan lahir selama persalinan. Sekitar sepertiga cairan ini diperas keluar dari paru-paru seorang bayi yang dilahirkan cesar, kehilangan keuntungan dan kompresi rongga dada, dan dapat menderita paru-paru basah dalam jangka waktu lebih lama. Dengan beberapa kali tarikan napas, yang pertama, udara memenuhi ruangan trankea dan bronkus bayi baru lahir. Sisa cairan di paru-paru dikeluarkan dan paru-paru dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Peningkatan aliran darah paru-paru akan memperlancarkan pertukaran gas dalam alveolus dan akan membran kehilangan cairan paru-paru dan merasa perubahan siklus janin menjadi siklus luar rahim. Perubahan sistem pernafasan pada proses persalinan. Yang pertama, meningkatkan frekuensi pernafasan atau peningkatan aktivitas fisik dan pemakaian oksigen. Yang kedua, kecemasan skala 2, peningkatan pemakaian oksigen. Yang ketiga, hindari hiperventilasi atau penyebab alkalosis, hipokanea, penurunan CO2, pernafasan atau pH meningkat, hipoksia. Pernafasan dan pergerakan janin. Pernafasan yang pertama, ketuban diperas keluar dari paru-paru. Yang kedua, penurunan tekanan oksigen dan pH. Yang ketiga, meningkatkan tekanan karbon dioksida. Pergerakan janin. Yang pertama, janin akan mengalami penurunan gerakan. Yang kedua, apabila ketuban pecah, pergerakan janin 20-50 kali atau jam dengan variasi. Yang ketiga, keadaan tidur tenang dan aktif serta bangun. Sistem pernafasan pada ibu nifas. Frekuensi pernafasan normal pada orang dewasa adalah 16-24 kali per menit. Pada ibu postpartum, umumnya pernafasan lambat atau normal. Hal ini dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat. Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas. Bila pernafasan pada masa postpartum menjadi lebih cepat, kemungkinan ada tanda-tanda shock. Pengertian pernafasan. Proses keluar masuk oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses pernafasan yang pertama, inspirasi. Proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ekspirasi. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Respirasi. Proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tumbuhan dalam rangka menghasilkan energi. Fisiologi sistem pernafasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu peristiwa tubuh kekurangan oksigen O2, di mana oksigen yang ada di atur tubuh akan dihirup, inspirasi, melalui organ pernafasan masuk ke dalam paru-paru.
Dan pada saat tertentu tubuh kelebihan zat karbon dioksida CO2, maka tubuh akan berusaha mengeluarkan dari dalam tubuh dengan cara menghembuskan nafas atau ekspirasi, sehingga terjadi sesuatu keseimbangan peredaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Perubahan sistem respirasi yang akan dialami ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, diafragma bergerak semakin besar dikarenakan dorongan rahim, sehingga ibu hamil terpaksa mengambil nafas lebih dalam, berkisar 20-25% dari kondisi normal. Yang kedua, menurunnya PCO2 darah atau alkalosis respiratorik nafas, ibu hamil akan semakin cepat. Pernafasan mencakup dua proses. Yang pertama yaitu proses eksterna, yaitu menyerap oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dari tubuh secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pernafasan internal, yaitu gangguan oksigen dan pembentukan karbon dioksida oleh sel serta pembentukan gas di antara sel tubuh dan media cair di sekitarnya. Mekanisme respirasi meliputi proses yang pertama inspirasi, yaitu pemasukan udara ke dalam paru-paru. Yang kedua ekspirasi, yaitu pengeluaran udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi, relaksi otot, tulang rusuk, dan otot diafragma. Sistem pernafasan. Adaptasi sistem respirasi selama kehamilan dirancang untuk mengoptimalkan oksigenasi ibu dan janin. Wanita hamil bernafas lebih dalam tetapi frekuensi nafasnya sedikit meningkat. Penyakit sistem pernafasan. Pada umumnya, penyakit paru-paru tidak mempengaruhi kehamilan, persalinan, dan nifas. Walaupun kehamilan menyebabkan sedikit perubahan pada sistem pernafasan, karena uterus yang membesar dan dapat mendorong diafragma dan paru-paru ke atas, serta sisa-sisa udara dalam paru-paru kurang. Namun, penyakit tersebut tidak selalu menjadi lebih parah. Ada 3 jenis penyakit paru-paru yang terlebih perhatian dalam kehamilan, yaitu TBC, asma, dan bronkial. Salah satunya yaitu perubahan pada sistem pernafasan atau respirasi. Perubahan ini merupakan hal yang wajar dan normal yang tidak perlu ditakuti. Perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan akan kembali seperti keadaan sebelum hamil setelah proses persalinan dan menyusui selesai, serta proses pernafasan pada janin dari awal hingga dilahirkan. Trimester kedua, yang pertama, ibu mulai merasakan ada keluhan dalam bernafas karena pertumbuhan janin yang semakin membesar, agar pada masa yang akan datang kami bisa menyusun video yang lebih baik lagi. hormon progesteron secara langsung mempengaruhi pusat pernafasan. Pada trimester ketiga, yang pertama pada trimester ketiga 60% ibu hamil mengeluh sesak nafas. Yang kedua mengalami pernafasan yang pendek.